Halo guys, perkenalkan nama gue Hasan. Gue bekerja di Jubelio kurang lebih udah hampir 2 tahun ya. Sekarang pekerjaan gue di Jubelio sebagai onboarding trainer lead. Langsung aja nih ya, pertanyaan pertama. Deskripsiin dong yang dilakuin lead onboarding itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya dari pekerjaan gue ada beberapa ya yang gue harus kerjain. Jadi yang pertama itu gue harus memberikan atau meng-onboarding new client. Jadi kan klien-klien baru ini masuk ke Jubelio, dia nggak tahu nih, masih bingung dia mau ngapain. Nah, disitulah tugas gue untuk ngejelasin nih di tahapan awal itu mereka harus ngapain aja. Dan disitu juga gue tidak hanya memberikan onboarding, tapi gue harus bisa menggali atau mencari tahu informasi kebutuhan dari setiap klien ini seperti apa, kondisi operasionalnya bagaimana, supaya nanti dari tim Jubelio pun udah tahu nih si customer ini kebutuhannya apa, kondisinya bagaimana, kayak gitu. Nah, itu salah satu pekerjaan gua. Terus ada juga pekerjaan gua yang lain kayak harus membuat jadwal training. Jadi kita nih harus bisa menyesuaikan jadwal training. Jadi apa? Dengan banyaknya klien dan juga klien-klien yang harus di training, kita bisa menyesuaikan nih dengan jumlah trainer yang kita miliki supaya jadwal trainingnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kurang lebih pekerjaan gue seperti itu. Dan ada lagi sih kayak harus buat report juga, harus koordinasi juga sama tim lain, kayak misalkan tim developer untuk request fitur. Terus kalau mau ada lapor ada bugs atau kendala juga, terus koordinasi sama tim CS sama retention juga. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, pertanyaan kedua. Kayak seperti apa nih yang kadang-kadang lu perlu ekstra banget buat ngerjainnya? Oke, case seperti apa yang kadang-kadang gue perlu ekstra banget ngerjainnya ya. Oke, jadi case yang gue harus ekstra ngerjain itu dimana kalau gue ketemu dengan klien yang susah untuk kita arahin ya. Jadi sebenarnya kita itu kan udah punya flow nih, onboarding itu seperti apa, bagusnya bagaimana. Nah, tapi klien ini tuh dia tuh udah punya flow-nya sendiri, jadi gak mau ngikutin flow dari Jubelio. Nah, itu kita harus bisa meluluhkan hatinya klien nih kalau flow dari Jubelio tuh udah emang paling baik, udah paling sesuai gitu. Jadi harus butuh kesabaran dan juga kekuatan lebih ekstra mungkin untuk menjelaskan ke kliennya ya, kalau mereka emang orangnya tuh udah saklek banget kayak gitu sih. Ada case lainnya nggak selain yang itu? Ada. Jadi itu kan salah satu kalau emang kliennya itu punya pendirian yang tinggi ya. Ada juga kalau case lainnya kalau emang kliennya nih agak susah untuk diajak komunikasi gitu. Jadi kadang kliennya nih kadang apa yang dia sampaikan itu tidak terdapat, nggak nyampe ke kita dengan jelas gitu. Begitupun kalau kita kasih tahu nih, kadang yang kita sampaikan ini sebenarnya udah jelas, tapi dari sampai ke merekanya pun nggak begitu jelas, jadi nggak sampaikan dengan baik atau komunikasinya jadi kurang lancar. Jadi kayak itulah case-nya tuh, gimana tuh harus kalau ketemu user-user atau klien-klien yang secara komunikasinya kurang baik atau kurang bisa dimengerti lah ibaratnya gitu. Nah, dari pekerjaan lo saat ini, lo paling suka ngerjain apa sih? Atau case seperti apa? Atau kayak tahap-tahapan yang ada di onboarding kan pasti banyak tuh. Lo lebih suka mengerjakan yang mana nih? Kayak gitu. Oke. Dari pekerjaan gua saat ini yang paling gua sukain, sebenarnya hampir semua gua sukain ya, tapi yang paling gua suka yang pasti ketika gua memberikan onboarding dan set meeting dengan kliennya, karena di situ gua ngobrol banyak dan gua harus menjelasin onboarding seperti apa aja harus dilakuin oleh customer tersebut. Dan di situ juga gua harus bisa menggali informasi terkait kebutuhan mereka. Nah, di situ kenapa gua suka, karena gua di situ harus bisa nih berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan juga gue juga harus bisa ibaratnya apa yang gue sampai ini harus dapat gitu, harus nyampe ke mereka, dan apa yang mereka butuhkan itu harus benar-benar dapat ke gue, dan gue harus bisa ngasih yang terbaik lah dengan kondisinya mereka dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu sih. Tapi biasanya apa aja sih yang sering ditanyain dari klien nih? Kalau kayak hal-hal yang entah sepele atau yang emang gede tuh biasanya tuh entah di feature, entah kayak beberapa
kesulitan lainnya di marketplace. Kadang kan ada yang miss juga kan, dia tiba-tiba nanya marketplace padahal bukan urusan kita atau kayak gimana gitu. Iya, banyak sih. Jadi kadang ada yang nanya, sebenarnya kan kalau Jubelio tuh fitur omnichannel ya, kita hanya mengintegrasikan aja, kita mengintegrasikan beberapa marketplace menjadi satu dashboard. Tapi ada juga yang nanya kayak, ini kalau ngisi SKU di Tokopedia bagaimana gitu. Itu kan sebenarnya kan di Tokopedia langsung, nah tapi di Jubelio itu kita udah sediain juga sih fitur-fitur atau edukasi-edukasi untuk input-input cara seperti itu. Nah, paling hal-hal seperti itu sih, dimana pertanyaan-pertanyaan itu di luar Jubelio, tapi kita harus bisa bantu jawab juga gitu ya. Ya itulah kendala-kendalanya. Oke. Dari segi kebutuhan klien nih, apa sih keuntungan onboarding buat mereka? Sangat penting ya, karena kan klien masuk ke Jubelio itu kalau tidak diberikan onboarding, pastinya mereka bingung ya. Mereka bingung mereka mau ngapain, dan dari tim Jubelio pun nggak tahu kebutuhan mereka seperti apa. Nah, tugas onboarding itu kan untuk menyaring di awal nih. Kita menyaring di awal di mana setiap ada new customer, kita kasih tahu di tahapan onboarding itu mereka harus ngapain aja, apa harus dilakukan. Nah, selain kita kasih tahu, kita juga kan menggali informasi terkait kebutuhan dan kondisi mereka. Jadi after lewat onboarding ini, customer ini udah tahu mau ngapain, dan dari Jubelio pun udah tahu customer ini tipenya seperti apa. Jadi kalau misalkan tanpa onboarding gitu ya, atau customer tidak diberikan onboarding, mungkin mereka akan tersesat di jalan gitu ya. Tapi sekarang lagi megang berapa klien nih? Kan jadi kan klien itu sebenarnya datang dan pergi gitu ya. Kalau sekarang mungkin new client itu 5 sampai 10 lah ya, kurang lebih seperti itu sih yang lagi dipegang. Flow-nya itu kan ketika new client masuk itu kan dipegang sama gua dulu gitu ya. Dipegang sama gua dulu, jadi ketika udah dari gua baru gua send ke trainernya nih. Nah, sekarang yang gua pegang itu 5 sampai 10 udah itu dipegang sama gua sih, kayak gitu. Nah, tahapan onboarding di Jubelio itu kayak gimana aja sih? Oke, jadi yang pertama ketika ada new client itu kita akan set meeting ya. Yang tadi tuh, pekerjaan gue yang pertama, kita set meeting untuk gue berikan onboarding kepada new client tersebut, apa aja yang harus mereka lakukan, terus onboarding juga ngapain aja, terus itu gue ngapain interview gitu kan. Jadi gue udah tahu kebutuhan mereka buat apa, ekspektasi mereka pakai Jubelio seperti apa. Nah, setelah itu masuk ke step keduanya tuh. Step keduanya adalah data setup. Nah, untuk data setup ini bukan gue penanggung jawabnya ya, tapi ada dari rekan gue. Nah, untuk data setup itu adalah proses persiapan akun Jubelio-nya. Jadi mulai dari integrasi marketplace-nya, download data produknya, validasi data SKU-nya gitu ya, sampai semuanya siap nih, akunnya udah siap, udah oke, baru itu desain lagi ke gua untuk gua jadwalin training gitu. Jadi flow-nya tuh ada meeting awal, data setup, baru training. Nah, ketika udah training, udah bisa baru masuk ke step 4 yaitu live, dimana kalau live ini artinya si klien ini udah bisa nih pakai Jubelio. Oke, terakhir, tips atau poin apa yang harus dikuasai nih bagi yang memilih untuk menjadi onboarder kayak Mas Hasan? Oke, sebagai onboarding, keahlian yang harus dimiliki ada beberapa ya. Yang pertama itu menurut gua itu harus memiliki komunikasi yang baik. Kenapa? Karena sebagai onboarding kan lu pasti bakal ketemu sama orang-orang baru gitu ya, dan bakal ketemu sama orang-orang yang berbeda, dan disitu lu harus menyampaikan apa yang mau lu sampaikan. Dan kalau lu nggak punya komunikasi yang baik, otomatis apa yang lu sampaikan itu nggak bisa terdeliver dengan baik gitu loh. Makanya lu harus punya komunikasi yang pertama. Nah, yang kedua, lu harus punya kesabaran. Kenapa punya kesabaran? Nah, itu lu setiap hari harus ketemu dengan orang banyak. Setiap orang sifatnya beda-beda, ada yang sabar, ada yang cepat marah gitu ya. Nah, lu harus sabar tuh ngadepin customer-customer yang beda-beda sifatnya. Kalau lu nggak sabar, lu bisa baper sendiri nantinya gitu. Nah, lalu yang terakhir mungkin lu harus bisa mengambil keputusan atau bisa memberikan solusi dengan cepat ya, karena kan lu ketemu customer, setiap customer punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, di situ harus bisa kasih solusi nih yang terbaik buat customer ini, solusinya apa buat customer itu, yang terbaik bagaimana. Jadi menurut gua itu ya kesabaran, komunikasi yang baik, sama lu harus bisa ngambil keputusan sama memberikan solusi yang tepat gitu. Oke nih, buat kalian pengusaha bisnis online, nah kalian gak perlu takut nih untuk pakai sistem gitu ya, apalagi pakai Jubelio. Nah, karena di Jubelio ada tim onboarding, tim gua. Jadi kalau kalian pakai Jubelio, itu gua udah siap bantu banget kalian untuk pakai Jubelio dari awal. Jadi
Kalian gak bakal bingung lah harus ngapain, tenang aja karena ada gua dan tim yang siap membantu untuk kalian pakai Jubelio. Oke, thank you guys. Sekian yang bisa gua kasih informasinya. Jangan lupa nonton Meet the Jubelian di YouTube channel Jubelio, dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya, pokoknya follow semua sosial media Jubelio karena di situ banyak banget info-info menarik terkait diskon, terkait wawasan lo juga bakal bertambah. Pokoknya banyak deh info-info gratis dari situ. Oke, thank you. Gua Hasan dari Jubelio. Goodbye.